Pimpinan sidang oleh Ketua Senat kepada Ketua Dewan Profesor dalam rangka mendengarkan pidato penerimaan anggota Dewan Profesor sebagai anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Profesor yang sebentar lagi akan menyampaikan pidato ilmiah. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhardi, MSI, Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Yang kedua, Bapak Profesor M. Sulaiman Subair, SSI, MSI, PhD, Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang ketiga adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaru, MSI, Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Yang keempat, Bapak Profesor Dr. Slamet Triadi Cante, MSI, Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Berikutnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Rahim Taha, MP, Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Keenam, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahim, STP, MP, Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Dr. Jusman, SPD, MSI, Guru Besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam rangka penyampaian pidato ilmiah yang merupakan bagian dari penerimaan selaku anggota Guru Besar pada Dewan Guru Besar atau Dewan Profesor Universitas Tadulako, maka palu bagi sidang kami serahkan kepada Ketua Dewan Guru Besar. Pidato penerimaan anggota Dewan Profesor oleh Profesor Dr. Insinyur Muhardi, MSI, dari Fakultas Pertanian dengan judul Potensi dan Pemanfaatan Biomasa untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Sulawesi Tengah, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhardi, MSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Ketua Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris dan seluruh anggota Senat. Sejudul Potensi dan Pemanfaatan Biomasa untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Bapak Rektor dan hadirin sekalian, energi terbarukan, pemanfaatan dan pengelolaan biomasa merupakan isu penting saat ini terkait dengan problem kehidupan manusia, utamanya menyangkut ketersediaan pangan dan energi. Potensi biomasa di Indonesia diperkirakan mencapai 145 juta ton setiap tahunnya. Biomasa tersebut dihasilkan dari limbah pertanian seperti jerami padi, seresah kebun, kulit buah kakao, tandan kosong sawit, dan lain-lain. Limbah pertanian lainnya seperti ampas tahu, tongkol jagung, ampas kelapa, limbah tahu, termasuk sampah pasar berupa sayuran dan buah-buahan yang mengalami pembusukan, yang umumnya menjadi sampah dan berpotensi sebagai pencemar lingkungan. Di Sulawesi Tengah dengan luas lahan pertanian mencapai 2,2 juta hektar, diperkirakan menghasilkan biomasa limbah pertanian sebanyak 4,65 juta ton setiap tahun. Biomasa ini apabila mampu diolah akan bermanfaat dalam menghasilkan bioenergi, mengurangi penggunaan pupuk buatan, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengurangi beban pencemaran lingkungan. Penerapannya secara konsisten pada lahan pertanian akan sangat berkontribusi terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan yang merupakan tuntutan bagi sistem pertanian modern karena dapat dilakukan secara terus-menerus dan menguntungkan. Bapak Rektor, Bapak Ketua Senergi, yang paling menjanjikan karena hasil biomasanya yang besar, distribusi akar yang dalam, dan musim tanam yang panjang. Praktek pertanian tanaman tahunan seperti ini banyak dijumpai pada kawasan pinggiran hutan dan umumnya dilakukan di sekitar area konservasi, termasuk yang berlangsung pada Taman Nasional Lorelindo. Hutan alam merupakan ekosistem penghasil biomasa terbesar di daerah tropis.
termasuk hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Namun, adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar kawasan ini menyebabkan penurunan potensi biomasa yang cukup beragam dengan beragamnya pola pemanfaatan lahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemanfaatan lahan secara agroforestry kompleks merupakan agroekosistem yang paling mendekati hutan alami dan penurunan biomasanya. Saudara Profesor Dr. Insinyur Muhardi MSc IPM Asian Engineering sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu agroteknologi atau nutrisi tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Semoga ilmu yang saudara peroleh dapat berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas capaian jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar tidaklah datang dengan upaya sendiri, namun berkat bantuan banyak pihak dan keputusan terakhir tentu berada pada. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat Universitas, dan Ibu Ketua Dewan Profesor atas usulan, rekomendasi, dan validasi sehingga pengajuan guru besar dapat ditindaklanjuti di Kementerian Dikbudristek. Saudara Profesor Dr. Insinyur Muhardi MSc IPM Asian Engineering sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu agroteknologi atau nutrisi tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Semoga ilmu yang saudara peroleh dapat berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas capaian jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar tidaklah datang dengan upaya sendiri, namun berkat bantuan banyak pihak dan keputusan terakhir tentu berada pada. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat Universitas, dan Ibu Ketua Dewan Profesor atas usulan, rekomendasi, dan validasi sehingga pengajuan guru besar dapat ditindaklanjuti di Kementerian Dikbudristek. Oleh Profesor Muhammad Sulaiman Zubair SSI, MSI, PhD, APT dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul Penemuan dan Pengembangan Obat Anti Kanker dari Tanaman Herbal Benalu Batu atau Begonia medicinalis asal Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Bapak Profesor Muhammad Sulaiman Zubair SSI, MSI, PhD, APT dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Tadulako, Ketua dan Anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako, para Wakil Rektor Universitas Tadulako, para dekan dan wakil dekan fakultas di lingkup Universitas Tadulako, Bapak Ketua SPI, Farmasi dan Kimia Medisinal pada jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako dengan judul Penemuan dan Pengembangan Obat Anti Kanker dari Tanaman Herbal Benalu Batu atau Begonia medicinalis asal Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Bapak Rektor, Bapak Saudara dan para hadirin yang saya muliakan, tanaman begonia yang bersuku Begoniaceae adalah salah satu genus terbesar dari tanaman berbunga yang memiliki daun dan bunga yang indah dan beraneka ragam warnanya. Potensi tanaman ini sebagai obat telah didukung dengan beberapa penelitian, baik itu mengenai kandungan kimia maupun aktivitas farmakologinya. Benalu batu atau Begonia medicinalis adalah salah satu jenis begonia yang baru diidentifikasi, merupakan tanaman endemik asli dari Sulawesi Tengah. Tanaman ini telah dimanfaatkan secara tradisional oleh suku Wana di Morowali untuk mengobati beberapa penyakit diantaranya kanker, asam urat, dan batuk. Dalam upaya pengembangan tanaman ini sebagai obat anti kanker, maka telah dilakukan beberapa penelitian terkait hal tersebut. Yang pertama, menguji ekstrak tanaman benalu batu sebagai anti kanker secara in vitro di laboratorium. Pada tahapan ini pengujian dilakukan terhadap ekstrak tanaman.
Dalam ayat ini digunakan pelarut metanol yang bersifat semipolar untuk menarik semua senyawa metabolik sekunder di dalam tanaman. Pengujian ini dilakukan terhadap sel kanker leher rahim dan sel kanker payudara secara in vitro. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas yang poten dalam menghambat sel kanker tersebut. Aktivitas ini mendasari pengembangan tanaman ini menjadi obat dan menjadi bukti empiris, menjadi bukti dari penggunaan tradisional sebagai obat anti kanker. Yang kedua, dilakukan screening senyawa bioaktif tanaman guna batu dengan menggunakan teknologi komputasi. Dalam pengembangan obat dan tanaman, dibutuhkan informasi tentang senyawa bioaktif tanaman. Oleh karena itu, penelitian isolasi, penentuan struktur senyawa tanaman dengan metode instrumentasi, dan pengujian aktivitas biologisnya sangat diperlukan. Screening berbasis komputasi atau virtual headcrop screening telah diterapkan dalam proses pengembangan tanaman ini. Ide sederhana yang muncul dalam proses ini adalah men-screening dengan bantuan komputer aktivitas anti kanker beberapa senyawa metabolik sekunder yang terdapat dan telah dilaporkan dari tanaman jenis Dewan Profesor bidang ilmu analisis farmasi dan kimia medisinal pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Semoga ilmu yang saudara peroleh dapat berguna bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Bapak Rektor, Bapak Ketua Saudara dan para hadirin yang saya hormati, menjadi seorang profesor merupakan suatu kehormatan bagi kami pribadi dan merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah, segala puji hanya untuknya. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Dua Tampone besar. Ini merupakan suatu mimpi yang tidak sadar kami mampu meraihnya. Di balik semua pencapaian ini terdapat doa yang tulus tentunya dari sosok ibu yang kami cintai, Ibu Hajjah Bahriyati BA, yang pada hari ini berkenan hadir menyaksikan anaknya dikukuhkan sebagai profesor. Berdiri, Bu. Jadi gimana? Terima kasih Mas atas segala kemenangan dan doa Zubair, almarhum sosok yang telah menginspirasi kami untuk menekuni dunia pendidikan, sosok yang telah mengajari kami dan berkorban untuk menyekolahkan anak-anaknya, sosok yang humanis, agamis, dan panutan terbaik bagi anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa dan membalas jasa-jasa Bapak. Sosok yang hadir menemani kegaulan kami, sosok yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi penjaga malaikat-malaikat kecil kami, Umar Abdillah Al-Faruq, Sulfa Konita Ramadhani, dan Zayan Abdullah, atas segala kekurangan selama berinteraksi dengan Bapak Ibu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. SSI, MSI, PhD, APT, kami silakan kembali ke tempat duduk semula. Anggota Dewan Profesor selanjutnya oleh Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaru MSI dari Fakultas Pertanian dengan judul Potensi dan Prospek Entomopatogen sebagai Implementasi Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako, Wakil Rektor dan seluruh jajarannya, Ketua Senat dan seluruh jajaran anggota Senat Universitas Tadulako, Ketua dan anggota Dewan Profesor, Guru Besar Universitas Tadulako, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hama Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan judul Potensi dan Prospek Entomopatogen sebagai Implementasi Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman atau disingkat dengan OPT ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
Orasi ilmiah yang saya sampaikan saat ini merupakan bagian dari hasil penelitian saya bersama dengan kolega dan mahasiswa bimbingan. Semoga dapat memberikan manfaat dalam pendayagunaan entomopatogen Indonesia sebagai agensi hayati untuk pengelolaan organisme pengganggu tanaman secara terpadu dan diharapkan dapat berguna sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi hama pada tanaman. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh OPT, teknik pengendalian menggunakan pestisida yang bersifat kontak dan sistemik telah banyak dilakukan oleh petani, baik itu melalui penyemprotan dan infus akar, tetapi hanya dapat menekan populasi hama dalam waktu yang relatif singkat, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran oleh pestisida tidak saja pada lingkungan pertanian, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia. Beberapa hasil penelitian telah menemukan bahwa akibat residu pestisida pada bahan pertanian adalah diantaranya dapat memicu terjadinya kanker karsigonik, tremor, dan sebagainya. Dan selain itu juga terbunuhnya hewan non-target seperti musuh alami. Yang dimaksud musuh alami di sini adalah predator, parasitoid, dan patogen. Dan serangga yang bermanfaat yaitu serangga penyerbu juga sebagai serangga dekomposer. Dari pemantauan saya di lapangan, penggunaan pestisida kimia sintetik digunakan oleh petani walaupun menggunakan dosis melebihi anjuran, tetapi serangan hama tetap tinggi. Hal ini sebagai indikasi hama sudah resisten, namun petani tetap masih menggunakan, bahkan aplikasinya terus ditingkatkan. Ini merupakan tantangan bagi kita semua dan khususnya bagi para entomologis dan para fitopatologis untuk terus mendukung pertanian berkelanjutan. Setelah mendengarkan dan menyimak beberapa simpulan dari isi orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaru MSc, maka kami menerima dengan baik simpulan-simpulan dalam orasi ilmiah tersebut. Sehingga dengan mengucap syukur dan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, saya Ketua Dewan Profesor Universitas Tadulako atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengukuhkan Saudari Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaru MSc sebagai anggota Dewan Profesor dalam bidang ilmu hama penyakit tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Dan semoga ilmu yang diperoleh oleh saudara dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Raihan guru besar di bidang ilmu hama tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako bagi saya tidaklah mudah, namun butuh proses dengan kesabaran dan tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Olehnya itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih Fakultas Pertanian Universitas Tadulako kepada Rektor Universitas Tadulako Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud, MPIPU Asian Engineering, yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan orasi ilmiah hari ini. Kepada Wakil Rektor, saya mengucapkan terima kasih atas motivasi dan perhatiannya. Kepada Ketua Senat Universitas Tadulako Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS, Asian Engineering, dan anggota Senat atas motivasi dan perhatiannya. Kepada Ketua Profesor Menapitupulu MSc PhD dan seluruh anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako, Direktur Pasca Sarjana Universitas